Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumsyo Bibi dengan NIM 24010505354. Nah, di sini saya dari Rombel I. Saya akan menjawab soal dari UTS bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah. Bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah karena peserta didik tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tetapi juga menghadapi berbagai masalah pribadi, sosial, dan emosional yang dapat mengaruhi proses belajar mereka. Melalui layanan BK, siswa mendapatkan bantuan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan kepribadian, dan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah serta masyarakat. BK juga berfungsi membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mengarahkan siswa agar mampu membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, keberadaan BK di sekolah sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang utuh, yaitu membantu peserta didik berkembang secara optimal baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selanjutnya itu ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan dan terencana kepada individu agar mampu memahami dirinya, menyesuaikan diri, serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Sementara itu, konseling adalah proses komunikasi tatap muka antara konselor dan konseli, di mana konselor membantu konseli memahami masalah yang dihadapi, menemukan solusi, serta mengambil keputusan dengan bijaksana. Jadi, bimbingan bersifat lebih umum dan luas, sedangkan konseling lebih bersifat mendalam dan fokus pada permasalahan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang sama, yaitu membantu individu agar berkembang secara optimal dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, keduanya itu sama-sama menggunakan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan dilaksanakan secara profesional. Perbedaannya itu adalah bimbingan bersifat preventif dan pengembangan dilakukan dalam bentuk kelompok maupun klasikal, sedangkan konseling bersifat kuratif dan remedial, biasanya dilakukan secara individual untuk mengatasi masalah yang lebih spesifik dan mendalam. Selanjutnya itu ada tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan utamanya itu adalah layanan BK membantu peserta didik mencapai kemandirian dan perkembangan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupannya. BK bertujuan agar siswa mampu memahami diri, menerima diri, menyesuaikan diri secara sehat dengan lingkungannya, mengatasi kesulitan yang dihadapi, serta mampu merencanakan masa depan yang sesuai dengan potensi dan minatnya. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang seimbang, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki karakter positif. Selanjutnya itu ada fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pemahaman berperan membantu siswa mengenal potensi, minat, dan kemampuan dirinya. Fungsi pencegahan bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah dalam belajar maupun kehidupan sosial siswa. Fungsi pengentasan berperan membantu siswa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, seperti kesulitan belajar atau konflik dengan teman. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan bertujuan menjaga kondisi positif yang sudah ada dan mengembangkan kemampuan siswa agar lebih optimal. Semua fungsi ini saling mendukung demi terciptanya perkembangan peserta didik yang utuh. Nah, selanjutnya itu ada orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi BK terbagi menjadi tiga, yaitu orientasi individu, orientasi kelompok, dan orientasi lingkungan. Orientasi individu meningkatkan perhatian pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik agar layanan yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, orientasi kelompok dilakukan dengan cara memberikan bimbingan yang secara bersama-sama. Nah, misalnya itu dalam bentuk diskusi atau kegiatan kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial. Sedangkan orientasi lingkungan menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang mendukung berkembangnya peserta didik. Selanjutnya itu ada asas-asas prinsip BK. Dalam pelaksanaan BK terdapat beberapa asas prinsip yang menjadi pedomannya. Asas kerahasiaan menuntut guru atau konselor untuk menjaga privasi peserta didik agar mereka merasa aman dalam bercerita. Nah, asas
menekankan bahwa siswa mengikuti kegiatan BK atas keinginannya sendiri tanpa paksaan. Asas keterbukaan berarti guru dan siswa saling jujur dan komunikasi. Nah, selain itu juga asas kemandirian bertujuan agar siswa mampu membuat keputusan sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Semua asas ini dilandasi prinsip profesionalisme bahwa layanan BK harus diberikan oleh orang yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan sesuai etika kerja pendidikan. Selanjutnya itu ada landasan BK. Pelaksanaan BK memiliki beberapa landasan utama, yaitu landasan filosofis, psikologis, pedagogis, dan sosiologis. Landasan fisiologis berangkat dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan. Landasan psikologis berkaitan dengan pemahaman tentang kepribadian dan tahap perkembangan individu. Nah, landasan pedagogis menunjukkan bahwa BK merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik mencapai keberhasilan belajar dan pembentukan karakter. Sedangkan landasan sosiologis menegaskan bahwa layanan BK harus memperhatikan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, kedudukan BK dan dalam pendidikan. BK memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan di sekolah. BK bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Layanan BK pendudukan kegiatan belajar mengajar dengan membantu siswa mengatasi hambatan belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, serta meningkatkan motivasi dan prestasi. Dengan demikian, BK menjadi jembatan antara aspek akademik dan non-akademik dalam perkembangan siswa. Selanjutnya itu ada 3 wilayah atau bidang BK dalam pendidikan formal. 3 wilayah utama dalam penyelenggaraan BK di sekolah meliputi bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, bimbingan pribadi sosial itu membantu siswa memahami diri dan berhubungan baik dengan orang lain. Bimbingan belajar fokus pada peningkatan prestasi akademik dan keterampilan belajar efektif. Nah, sedangkan bimbingan karir membantu siswa mengenal dunia kerja dengan merencanakan masa depan sesuai minat dan bakatnya. Nah, pada tingkat sekolah dasar, bimbingan karir masih bersifat pengenalan terhadap berbagai profesi yang ada di sekitar mereka. Nah, selanjutnya itu keunikan dan ketertarikan tugas guru dan konselor. Guru dan konselor memiliki tanggung jawab berbeda namun saling berkaitan. Nah, guru bertugas melaksanakan proses pembelajaran, mendeteksi dini masalah siswa di kelas, serta memberikan bimbingan dasar untuk membantu perkembangan siswa. Sedangkan konselor memiliki keahlian khusus dan dalam memberikan layanan konseling individual atau kelompok secara profesional. Keduanya harus bekerja sama, di mana guru dapat merujuk siswa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kepada konselor sekolah agar permasalahan siswa dapat ditangani secara tepat dan menyeluruh. Nah, selanjutnya itu karakteristik pribadi dan kompetensi profil profesionalisme guru pada abad 21. Guru di abad 21 harus memiliki karakteristik pribadi dan profesional yang sesuai dengan tantangan zaman. Nah, guru memiliki sikap empati, komunikasi yang baik, berpikir kritis, kreatif, serta mampu menggunakan teknologi dengan pembelajaran. Nah, guru juga harus menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Secara profesionalisme, guru perlu memahami prinsip-prinsip BK agar mampu memberikan bimbingan dasar kepada siswa. Nah, bekerja kolaboratif dengan bersalar dan menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Selanjutnya itu ada kemampuan komunikasi empatik guru BK. Komunikasi empatik merupakan kemampuan guru dalam memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman siswa dengan penuh kepedulian. Guru yang empatik mampu mendengarkan secara aktif tanpa menghakimi, merespon dengan kata-kata yang menenangkan, dan menunjukkan sikap menghargai. Misalnya, ketika siswa sedih atau kecewa, nah itu guru dapat mengatakan, "Saya tahu kamu merasa tidak nyaman dengan hal itu. Mari kita cari cara agar kamu bisa merasa lebih baik." Sikap empatik ini membantu siswa merasa diterima dan aman, sehingga terbentuk hubungan positif antara guru dan peserta didik. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, penerapan fungsi orientasi dan asas BK oleh guru SD. Nah, sebagai calon guru kelas sekolah dasar, penerapan prinsip dan fungsi BK sangat penting untuk membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang seimbang dan bahagia. Dalam penerapan fungsi BK, guru dapat menjalankan fungsi pemahaman dengan mengenal karakteristik setiap siswa melalui observasi dan interaksi sehari-hari.
Nah, fungsinya itu pencegahan dapat dilakukan dengan menciptakan suasana kelas yang positif, menumbuhkan kerjasama, dan mencegah munculnya perilaku negatif. Nah, fungsi pengentasan dilakukan ketika guru membantu siswa yang menghadapi kesulitan belajar atau masalah sosial dengan memberikan bimbingan khusus. Nah, sementara itu, fungsi pengembangan diwujudkan dengan memberikan motivasi dan kegiatan yang dapat meningkatkan potensi siswa. Dalam penerapan orientasi BK, guru berfokus pada 3 hal utama: individu, kelompok, dan lingkungan. Pada orientasi individu, guru memberikan perhatian dan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Nah, pada orientasi kelompok, guru melatih kerjasama dan empati melalui kegiatan kelompok. Sedangkan pada orientasi lingkungan, guru berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat agar perkembangan siswa belajar berjalan seimbang antara rumah dan sekolah. Selain itu, guru juga harus menerapkan asas-asas BK dalam kegiatan sehari-hari. Guru menjadi kerahasiaan informasi pribadi siswa agar mereka merasa aman, memberikan bimbingan dan sukarela tanpa paksaan, dan mendorong keterbukaan agar siswa berani mengungkapkan perasaannya. Guru juga perlu menanamkan nilai kemandirian dengan melatih siswa mengambil keputusan sederhana, seperti memilih cara belajar yang sesuai atau menyelesaikan konflik dengan teman. Penerapan ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti morning sharing, diskusi kelompok, permainan peran, refleksi diri, serta komunikasi terbuka antar guru, siswa, dan orang tua. Dengan menerapkan fungsi orientasi dan asas BK tersebut, guru dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.